Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hand sanitizer otomatis, ingin membuat tugas, yaitu mengenai tugas praktikum, sensor, dan transducer. Nama-nama kelompok kami yaitu Rahma Rehan dan Desi Rawati. Ini kami hanya berdua karena berdua yang semester 4. Oke, langsung saja ke bagian materinya. Kami di sini yang pertama akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan cara kerja dari sensor infrared obstacle. Nah, itu akan dijelaskan oleh Desi Rawati. Kepada Desi, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sensor infrared obstacle, yaitu prinsip dasarnya dan cara kerjanya. IR obstacle sensor infrared merupakan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Contoh penggunaannya yaitu pada hand sanitizer otomatis. Apabila kita mendekatkan tangan ke arah sensor IR, maka cairan hand sanitizer akan keluar. Komponen yang terdapat di dalam sensor ini terdiri dari IR emitter dan IR receiver atau fototransistor. Cara kerjanya yaitu ketika power up, IR emitter akan memancarkan cahaya infrared yang tidak terlihat. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan oleh objek yang ada di depannya. Cahaya terpantul ini kemudian diterima oleh IR receiver. Terdapat OPAMP LM363 yang berfungsi sebagai komparator antara resistansi IR receiver dan resistansi tripod pengatur sensitivitas. Saat terkena cahaya infrared pantulan objek tadi, resistansi IR receiver akan mengecil sehingga output OPAMP menjadi high atau 5 volt dan menghidupkan LED sensor. Nah, berikut adalah gambar dari cara kerja sensor infrared tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan spesifikasi sensor infrared. Karakteristik sensor ini terdapat 5 karakteristik. Yang pertama itu bentuknya tidak terlihat dengan kasat mata atau mata telanjang. Yang kedua, timbulnya diakibatkan oleh komponen-komponen pendukung seperti panas. Yang ketiga, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang keempat, merupakan salah satu teknologi yang tembus pandang. Yang kelima, panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Selanjutnya itu ada spesifikasi sensor. Ada 6 spesifikasi sensor. Yang pertama, tegangan operasi antara 3,3 sampai 5 volt DC. Yang kedua, jarak deteksi itu yaitu 2 sampai 30 cm. Suhu deteksinya itu 35 derajat Celcius. Dimensinya 47 dikali 17 dikali 7 mm 24. Yang kelima, terdapat satu buah output, yaitu digital output yang berupa tegangan output. Dan yang terakhir, yang keenam, terdapat potentiometer sebagai pengatur sensitivitas sensor dalam melakukan sensing. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rohman Rehan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari komponen dari sensor ini. Di sini ada IR receiver, di sini ada distance adjust-nya, di sini ada power LED-nya, di sini untuk kaki-kakinya ada VCC, ground, dan out, di sini ada optical LED-nya, dan di sini ada infrared emitter LED-nya. Nah, berikut adalah jenis-jenis sensor infrared. Sensor infrared itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya ada infrared jarak dekat, yang dengan panjang gelombangnya 0,7 sampai 1,5 mikrometer. Terus kemudian ada itu nanometer, nanometer. Dan di sini ada infrared merah jarak menengah dengan panjang 1,5 sampai 10 mm. Yang ketiga adalah infrared jarak jauh dengan panjang 10 sampai 100 mm. Nah, di sini adalah tentang pengolahan data keluaran dari sensor. Sensor infrared obstacle ini menggunakan rangkaian OPAMP yang dimana output dari sensor ini adalah bersifat digital dan bukan berbentuk analog, sehingga kita tidak lagi membutuhkan analog to digital converter. Yang dimana output dari digital
output dari sensor infrared obstacle ini itu bernilai 1 dan 0. Jadi itu tidak analog atau berbentuk gelombang kotak maupun sinus. Nah, untuk nilai output itu output yang dihasilkan itu adalah output tegangan. Jadi bisa menghasilkan tegangan sehingga dapat menghidupkan LED atau perangkat lainnya seperti motor. Untuk P-in-nya itu berupa 3,3 volt sampai 5 volt, yang tengah itu ground dan di tengah yang di ujung ini adalah digital signal output 0 atau 1. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.